Umur 23 mau masuk 24, kuliah D3. Teknik informatika udah kelar, kerjaan 9 to 5 juga udah di tangan. Kalau dilihat dari luar, skenarionya kelihatan berjalan lancar kan? Tapi jujur rasanya biasa aja. Malah akhir-akhir ini ada rasa cemas yang sering datang tiap malam sebelum tidur. Ngerasa stuck, ngerasa belum punya barang impian apa-apa, dan ngerasa bukan siapa-siapa. Lu tahu nggak rasanya kayak main game, udah grinding berjam-jam, tapi pas dicek level karakter lu masih sama kayak minggu lalu. Nah, gitu rasanya hidup gua belakangan ini. Dulu pas awal kuliah IT, ekspektasinya tinggi banget. Bayangannya lulus bakal langsung kerja di startup keren, megang project besar, gaji 2 digit, dan bisa beli apa aja yang dimau dalam setahun. Tapi realita dunia kerja 9 to 5 ternyata beda. Setiap hari rutinitasnya monoton. Bangun pagi, macet-macetan, depan laptop, coding, atau benerin sistem yang itu-itu aja. Pulang, capek, tidur, lalu diulang lagi besoknya. Coba bayangin hidup lo kayak HP yang di-charge semalaman penuh, baterainya 100%. Tapi begitu keluar rumah, baru juga kena macet 30 menit, baterai udah drop ke 60%. Sampai kantor, kena deadline dan meeting dadakan, baterai tinggal 20%. Padahal jam masih nunjuk jam 10 pagi. Kita ngerasa udah dicas penuh, tapi kok cepet banget habisnya buat hal-hal yang gitu-gitu aja. Atau coba bayangin hidup kita kayak treadmill di gym. Kaki udah capek jalan, keringetan, napas ngos-ngosan. Tapi begitu turun, posisi kita masih di tempat yang sama. Nggak maju kemana-mana. Itu yang bikin capeknya jadi capek 2 kali lipat. Capek fisik, ditambah capek mental karena ngerasa usaha kita nggak kebeli hasil apa-apa. Ada rasa bersyukur karena udah punya penghasilan, tapi di sisi lain, hati kecil kita kayak berontak dan nanya, apa hidup bakal cuma gini-gini doang sampai tua? Parahnya lagi, pas kita capek balik kerja dan buka sosmed buat nyari hiburan, yang kita lihat malah pencapaian orang lain, ada yang pamer mobil baru, dapat promosi jabatan, atau jalan-jalan ke luar negeri. Ini tuh kayak kita lagi jalan kaki di trotoar, terus di sebelah kita ada jalan tol yang isinya mobil-mobil ngebut kenceng banget. Padahal kita nggak pernah lihat berapa lama mereka nabung buat beli mobil itu. Berapa banyak macet yang mereka lewatin sebelum sampai di jalan tol itu. Atau utang apa aja yang lagi mereka bayar di belakang layar. Sosmed cuma nunjukin highlight reelnya doang, kayak trailer film, bukan full movie-nya. Di titik itu, rasanya kayak kita jalan di tempat. Sementara dunia melesat ninggalin kita sendirian di garis tepi. Fase ini yang dinamakan quarter life crisis. Ini semacam loading screen yang keluar pas kita masuk ke chapter baru kehidupan, chapter dewasa awal. Loadingnya emang lama, kadang nyangkut, kadang bikin kita mikir aplikasi hidup kita ini error. Padahal itu proses normal yang hampir semua orang di rentang usia 20-an ngalamin. Cuma jarang yang cerita. Rasa takut kalau kita gagal, takut mengecewakan ekspektasi orang tua, dan bingung sebenarnya arah hidup kita mau dibawa kemana. Itu semua bagian dari loading itu sendiri. Coba kita lihat dari sudut pandang lain, waktu kita nge-gym dan angkat beban, otot kita tuh sebenarnya lagi rusak dulu. Serat-seratnya robek mikro, rasanya pegel, nggak nyaman, bahkan kadang bikin kita mikir, ngapain sih gue nyiksa diri kayak gini? Tapi justru dari proses robek dan pegel itu, otot kita tumbuh lebih kuat pas istirahat. Rasa stuck yang kita rasain sekarang mirip banget kayak fase pegel itu. Bukan tanda kita gagal, tapi tanda kita lagi dalam proses growing pain. Sakit yang muncul pas kita lagi berkembang, bukan pas kita lagi rusak. Analogi lain, laptop kita kadang lemot pas lagi update sistem di background kan. Dari luar kelihatan kayak ngehang, nggak ada progres. Tapi sebenarnya di dalam, prosesor lagi kerja keras nyusun ulang file-file penting biar sistemnya makin baik ke depannya. Otak dan hidup kita juga gitu. Fase lemot ini bukan berarti kita berhenti berkembang, tapi lagi install versi diri kita yang lebih baik. Setelah gue renungin lagi, ngerasa stuck itu sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya buruk. Itu adalah tanda kalau jiwa kita tahu kita punya potensi yang lebih besar dari sekadar rutinitas ini. Usia 24 itu bukan akhir, ini baru babak pemanasan. Ibaratnya pertandingan sepak bola 90 menit, umur 24 itu baru menit ke-10 di babak pertama.
Masih panjang banget waktunya buat nyusun strategi, ganti formasi, bahkan comeback kalau lagi ketinggalan skor. Kerja 9 to 5 adalah bahan bakar kita buat bertahan hidup hari ini. Itu ibarat cicilan wajib yang harus dibayar biar mesin hidup kita tetap nyala. Tapi apa yang kita lakuin setelah jam 5 sore di waktu-waktu sisa yang kelihatan remeh itu yang bakal nentuin siapa kita 5 tahun ke depan. Sama kayak nabung. Kelihatannya cuma nyisihin sedikit tiap hari, nggak berasa apa-apa dalam sebulan. Tapi coba cek lagi 5 tahun ke depan. Itu yang bakal jadi modal gede buat lompatan besar. Channel Garis Tepi 20 ini adalah langkah pertama gue buat keluar dari rasa stuck itu. Bukan buat pura-pura udah sukses atau udah punya semua jawaban, tapi buat jujur soal proses jatuh bangunnya. Buat lo yang ngerasa sama, ngerasa capek tapi nggak kemana-mana, ngerasa ketinggalan tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Tenang, lu nggak sendirian di garis tepi ini. Kalau video ini relate sama apa yang lu rasain sekarang, boleh banget tinggalin komentar cerita lu di bawah. Jangan lupa subscribe channel Garis Tepi 20 ini, karena kedepannya kita bakal bahas langkah-langkah kecil yang bisa kita mulai bareng-bareng buat keluar dari rasa stuck ini. Yuk, kita melangkah bareng ke depan.